Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Pokoknya sehat, bahagia, banyak uang. Doa yang terbaik semua buat teman-teman ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Barat, asal Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Kisahnya ini keren banget, asli keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Barat. Dahsyatnya santet dari Ki Jalandra. Sore itu, sebuah mobil sedan berwarna putih terlihat melintas di jalanan tanah yang berlumpur. Beberapa bongkahan aspal hanya tersisa di bagian pinggirnya saja, sedangkan bagian tengahnya sudah hancur menjadi lubang-lubang berisi genangan air. Tampak rimbunnya hutan damar mengerubungi sepanjang jalur itu. Batang-batangnya yang tinggi menjulang membuat suasana senja jadi temaram akibat tak kebagian sinar matahari yang menukik di sebelah barat. Menyambut pergantian waktu, serangga pun mulai memperdengarkan nyanyian sunyinya dari dalam hutan. Dewi, seorang perempuan berusia 35 tahun itu, tampak tersenyum puas. Kedua tangannya sibuk mengoper gigi dan mengendalikan kemudi mobil, sementara matanya tetap fokus mengamati jalan. Dewi adalah istri dari Chandra, seorang pengusaha kaya raya yang tinggal di kota. Sengaja dirinya datang ke satu tempat yang cukup jauh dari kota demi menemui seseorang yang ia yakini bisa melancarkan segala urusannya. Siang tadi, Dewi baru saja bertemu dengan Ki Jalandra, seorang praktisi ilmu hitam yang berdomisili di lereng gunung. Dewi tentu datang ke tempat itu bukannya tanpa maksud dan tujuan. Jelas ada satu negosiasi dan kesepakatan yang dibuatnya bersama dukun tersebut. Sebagai istri dari seorang pengusaha, ia tak segan-segan mengeluarkan kojek besar demi bisa memenuhi hasrat dan ambisinya. Kalau ucapan Ki Jalandra sesuai harapan, maka aku tidak perlu repot-repot lagi cari orang pintar, ucap Dewi. Dan sekarang langkahku semakin mendekati tujuan. Dan kau Maria, semoga jiwamu tenang di alam baka, sambung Dewi dengan tawa kemenangannya. Tak terasa, sedan itu kini sudah berada di satu perkampungan. Tak ditemui lagi hutan-hutan damar, suasananya pun jauh lebih nyaman meski pemukiman tadi terbilang sepi. Mobil Dewi terus melaju hingga akhirnya bertemu dengan jalanan umum yang dilalui oleh beberapa kendaraan. Di atas aspal yang kondisinya lebih mulus, mobil tersebut mulai memacu kecepatannya lalu menghilang di balik tikungan. Kerumunan massa tampak berkumpul mengelilingi sebuah liang lahat yang baru saja terisi oleh sebuah jasad. Lantunan doa tercurah dari beberapa orang yang datang di acara pemakaman Maria, istri dari Chandra, sang pengusaha kaya. Pria berusia hampir 60 tahunan itu terlihat tegar meski ada setitik air yang meleleh dari sudut matanya. Belum juga nestapa akibat ditinggal mati anak semata wayangnya reda, kini musibah lain kembali melanda. Setahun lalu, Aryan, anak satu-satunya dari Chandra dan Maria, meninggal dunia dalam satu kecelakaan lalu lintas. Sebuah belayan mendarat di bahu Chandra. Lelaki itu menoleh ke arah si pemilik tangan tersebut yang ternyata adalah Dewi. Dengan tutur kata yang menyiratkan rasa empatinya, Dewi terus berusaha memberikan dorongan moral kepada Chandra. Sabar ya mas, sekarang Kak Maria sudah tidak merasakan sakit lagi. Kamu harus tetap kuat.
Ini adalah ujian, ucap Maria dengan suara yang lembut. Chandra hanya mengangguk lemah dan tak menanggapi kalimat Dewi barusan. Saat itu, Chandra benar-benar tidak tahu apa yang harus ia katakan atau utarakan. Lelaki tersebut berpaling ke arah Dewi dengan wajah yang sendu. Dewi pun segera menggenggam tangan Chandra. Kak Maria memang sudah tiada, tapi masih ada aku kok yang akan selalu menemanimu, sambung Dewi. Chandra tersenyum. Meski senyumannya terkesan dipaksakan, ia melepas tangannya dari genggaman Dewi sebab ia tidak ingin menyinggung perasaan dari kerabat mendiang istrinya. Sebaiknya kau pulang saja. Toh prosesi pemakaman juga sudah usai, ujar Chandra dengan suara yang cukup pelan. Dewi faham jika Chandra tidak ingin membuat suasana berduka jadi dipenuhi oleh tatapan sinis dan prasangka. Siapapun mengetahui jika Dewi adalah istri muda Chandra, dan hal itu sempat mendapat penolakan baik dari Maria ataupun dari pihak keluarganya. Bahkan hingga kini pun mereka masih memperlihatkan gestur yang kurang enak kepada Dewi. Pada akhirnya, Dewi menuruti perintah Chandra. Ia juga tidak ingin terlalu lama berada di tempat itu dan menjadi bahan gunjingan dari pihak-pihak yang tidak menyukainya. Keesokan harinya, Dewi mengunjungi butik miliknya untuk sekedar memantau dan mengecek persediaan barang. 2 tahun sebelumnya, Chandra memberikan hadiah kepada Dewi berupa mobil sedan, sebuah rumah, dan sejumlah uang. Uang itu akhirnya ia gunakan untuk mendirikan butik. Setelah selesai memeriksa laporan keuangan, Dewi pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di ruang utama, sementara 3 orang pegawainya sibuk melayani pelanggan. Dewi memilih browsing beberapa item yang akan ia pesan untuk menghiasi etalase butiknya. Tiba-tiba, pegawai yang bertugas di meja kasir memanggil seorang kawannya. Lihat, siapa yang datang? Seru Ayu, pegawai yang ada di meja kasir. Itu bukannya Renata ya? Saut pegawai yang satunya lagi. Ya, itu Renata, balas Ayu sumringah. Tak berapa lama, seorang perempuan dengan tubuh tinggi semampai tampak membuka pintu kaca dan mulai masuk ke dalam butik. Ia terlihat berpakaian sederhana, meski demikian kesan elegan tetap terpancar dari penampilannya. Siang Mbak, sapa perempuan itu kepada Ayu. Siang juga Kak, saut Ayu seraya tersenyum dan menganggukkan kepala. Dewi sempat merasa heran kepada anak buahnya yang terkesima oleh kehadiran perempuan tersebut. Dewi segera memanggil Ayu, manakala perempuan itu naik ke lantai 2 untuk mencari tas kulit. Ayu, memangnya dia itu siapa sih? Tanya Dewi heran. Oh, yang barusan itu namanya Renata Bu, jawab Ayu. Renata? Renata siapa? Artis sinetron atau penyanyi? Tanya Dewi lagi, kali ini dengan wajah yang serius. Ayu tertawa geli melihat ekspresi bosnya yang tampak begitu penasaran, namun ia segera sadar jika perbuatannya itu bisa saja menyinggung perasaan Dewi. Anu Bu, Renata itu seorang selebgram. Jumlah followersnya juga udah banyak kok. Nih, kalau ibu nggak percaya, jelas Ayu sambil merogoh handphone miliknya dan memperlihatkan akun sosmed milik perempuan bernama Renata tadi kepada Dewi. Dewi tampak melongo dan mengangguk sendiri ketika tatapannya tertuju pada jumlah angka pengikut sang selebgram. Hal itu seakan menjadi tanda jika dirinya secara tidak sadar telah mengagumi pencapaian Renata. Ia tidak memungkiri jika jumlah follower sebanyak itu bisa dicapai karena faktor penampilan Renata yang serba sedap dipandang. Satu hal yang membuat Dewi semakin takjub adalah manakala ia melihat banyak postingan Renata yang sedang memamerkan barang-barang dengan brand kelas atas. Dewi terdiam sejenak. Meski demikian, otak bisnisnya tetap berjalan. Diam-diam, ia berniat untuk melobi dan mengendorse Renata dengan menggunakan influencer seperti Renata. Kelak, itu akan menguntungkan bisnis butiknya. 20 menit berlalu, Renata pun turun dari lantai 2 sambil ditemani seorang pegawai butik. Ia membawa satu item yang dipilih dan membayarnya di meja kasir. Sebelum Renata meninggalkan butik, Dewi sudah terlebih dulu menghampiri untuk memperkenalkan diri. Renata dengan senang hati bersedia meladeni. Tidak banyak yang mereka bicarakan, namun intinya, esok hari Dewi dan Renata akan bertemu empat mata untuk membahas perihal endorsement tersebut.
Keesokan harinya, pertemuan itu pun terlaksana di sebuah restoran. Dengan diselingi obrolan ringan, keduanya tampak begitu cepat beradaptasi satu sama lain. Dewi baru mengetahui jika Renata ternyata masih berstatus mahasiswi tingkat 3. Obrolan pun berlanjut kepada pokok pembahasan. Dewi secara gamblang mengutarakan tujuannya kepada Renata. Mahasiswi itu sangat antusias menyambut maksud Dewi. Tentu saja hal tadi akan membuahkan keuntungan bagi keduanya. Setelah kesepakatan dibuat, mereka berdua akhirnya meninggalkan restoran tersebut. Waktu berjalan sedemikian cepat, tak terasa sudah hampir 6 bulan Dewi mengenal Renata dan menjalin kerjasama dengannya. Dewi benar-benar merasakan progres pada usaha butiknya setelah ia mengendorse Renata. Hubungan keduanya pun semakin akrab, bahkan sudah seperti kakak beradik saja. Semakin mengenal dekat, Renata bahkan tak merasa sungkan untuk menceritakan hal yang selama ini tak pernah terekspos kepada Dewi. Dari penuturan Renata, menjadi selebgram itu hanyalah pekerjaan sampingan saja. Yang sebenarnya terjadi adalah Renata merupakan wanita simpanan seorang bos besar. Alhasil, mobil dan apartemen mewah ia peroleh dengan mudah dari hubungan tersebut. Dewi kaget mendengarnya. Ia tidak pernah menyangka jika Renata diam-diam menyimpan satu rahasia. Mbak Dewi pasti kaget kan? Celetuk Renata seraya tersenyum. Gak juga sih, timpal Dewi santai. Setelah dengar cerita tadi, pasti habis ini Mbak Dewi langsung ilfil ke saya deh. Tambah Renata. Ya enggak lah, hal kayak gitu mau udah biasa, apalagi di kota. Balas Dewi. Ya emang biasa sih, tapi tetap aja pasti Mbak Dewi bakal punya pandangan lain ke saya, ya kan Mbak? Kalau iya juga gak apa-apa kok, canda Renata sembari tertawa. Kamu tuh gak percaya banget sih. Yaudah, terserah kamu aja lah, balas Dewi. Tenang aja Mbak, aku emang begitu orangnya, suka ngomong belak-belakan. Renata mengakhiri kalimatnya. Dewi termenung, jagat pikirnya seperti sedang mengawang ke dimensi lain. Ia baru menyadari jika barang-barang branded yang Renata kenakan tidak sepenuhnya didapat dari hasil endorsement. Di sisi lain, rupanya Renata telah terjerumus ke dalam satu hubungan terlarang. Dewi tersenyum. Ia senang sebab tidak hanya dirinya saja yang mendapat sesuatu melalui jalan pintas. Kirain anak baik-baik, ternyata bajingan juga, ucap Dewi dalam hati. Dewi kembali teringat akan perbuatan kejinya terhadap Aryan dan Maria beberapa waktu lalu. Ibu dan anak itu sama-sama telah ia habisi santet. Kiriman dukun sakti bernama Ki Jalandra telah berhasil membunuh Maria, sedangkan Aryan mati akibat pandangannya dihalangi oleh makhluk halus yang diperintah oleh dukun tersebut. Tayal, mobil yang dikendarai Arya pun keluar dari lintasan hingga akhirnya terjun bebas ke dalam jurang. Dewi tega melakukan semua itu karena sebuah ambisi dan keserakahan akan materi. Meskipun Chandra telah menghadiahinya rumah, mobil dan juga butik, namun ia merasa jika itu semua belumlah cukup. Ditambah lagi dengan perlakuan dari Maria dan keluarganya yang selalu sinis, maka hal demikianlah yang pada akhirnya membuat Dewi jadi gelap mata. Saat itu, Dewi berpikir, jika Maria dihabisi maka ia akan lebih mudah menguras keuangan Chandra. Tapi ia khawatir jika Aryan akan menjadi penghalang, itu sebabnya ia memutuskan untuk mengeksekusi Aryan lebih dulu. Sekarang, setelah takdir mempertemukannya dengan Renata, sifat tamak dan iri kembali menggauli hatinya. Diam-diam muncul hasrat untuk bisa memiliki barang-barang mewah seperti yang Renata kenakan. Dewi menginginkan barang yang sama agar gengsinya tak jatuh dan tersaingi. Sebenarnya, Dewi bisa saja meminta dibelikan benda-benda tersebut kepada Chandra, namun bisikan iblis kadung menghasutnya untuk menempuh jalan lain. Ayo, lagi mikirin apaan? Tiba-tiba Renata mengagetkan Dewi. Ih, ngagetin aja sih. Celetuk Dewi yang sontak membuat Renata tertawa. Oh iya Ren, lusa kamu ikut sama Mbak ya? Lagi nggak ada agenda apa-apa kan? Tanya Dewi yang secara tiba-tiba jadi murah senyum. Iya, lusa lagi kosong. Memangnya mau kemana Mbak? Renata balik bertanya. Ada deh, pokoknya ke satu tempat yang jauh dari hingar-bingar kota. Ya, hitung-hitung sekalian refreshing gitulah.
Emangnya kamu gak bosen di dalam kota terus? Balas Dewi. Boleh juga. Mumpung lagi gak ada kegiatan juga sih, jawab Renata dengan antusias. Ya udah, kalau gitu Jumat pagi Mbak jemput kamu ya. Jangan begadang, biar gak kesiangan. Timpal Dewi. Tak lama kemudian, Dewi pun pamit pulang sebab ia harus segera mempersiapkan rencana keberangkatan itu secara matang. Di tengah jalan, hatinya bergemuruh saling hantam antara ambisi dan nurani. Namun, apalah artinya nurani jika keserakahan terlanjur mendominasi? Jumat pagi, Dewi telah tiba di apartemen yang ditempati oleh Renata. Ia tak perlu menunggu lama sebab Renata telah keluar dari lobi dan segera menghampiri mobil sedan hitamnya. Udah sarapan belum? Tanya Dewi. Udah barusan makan roti, balas Renata sambil mengencangkan sabuk pengamannya. Dewi hanya mengangguk sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mobil itu mulai melaju dengan kecepatan sedang menuju ke satu tempat yang katanya jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk masyarakat kota. Ngomong-ngomong, kita sebenarnya mau kemana sih Mbak? Ucap Renata sembari mengunyah cemilan. Udah, pokoknya kamu duduk manis saja. Yang pasti 3 jam lagi kita bakal ngelewatin perkebunan teh, bukit-bukit dan juga hutan damar, jawab Dewi. Mendengar clue tersebut, Renata akhirnya tidak bertanya lagi sebab kali ini yang ada di pikirannya adalah tempat rekreasi atau sejenisnya. Kalau masih ngantuk tidur aja lagi, perjalanan masih jauh. Ibu Dewi dengan mata yang terus menatap ke arah depan. Iya deh, emang semalam kurang tidur juga sih, saut Renata. Mahasiswi itu meletakkan makanan ringannya di kursi belakang. Setelah itu ia pun mencari posisi ternyaman pada kursinya dengan tubuh bersandar. Ia lantas memejamkan matanya, sementara itu Dewi tetap fokus mengendalikan laju mobilnya yang tak lama lagi akan memasuki jalur bebas hambatan. Setelah melewati perkampungan yang tidak terlalu ramai penduduknya, sedan yang dikendarai Dewi akhirnya mulai memasuki hutan damar Renata yang sudah terjaga 1 jam lalu. Tampak keheranan dengan keadaan sekitar yang menurutnya cukup sepi. Semenjak melewati perkampungan, ia merasa tidak ada satupun kendaraan yang berpapasan dengan mobil yang ditumpanginya, ditambah dengan kondisi jalan yang rusak dan agak gelap karena tak terjamah cahaya matahari, membuat Renata jadi diliputi tanda tanya. Mbak, ini sebenarnya kita mau kemana sih? Kok jalannya hancur kayak gini deh? Apa nggak salah jalan? Tanya Renata. Dewi hanya tersenyum. Ia nampak santai, bahkan ia sama sekali tidak memperlihatkan gelagat panik seandainya ia benar-benar salah jalan. Pastinya ke satu tempat yang nggak pernah kamu duga sebelumnya. Tapi tenang aja, 10 menit lagi juga sampai kok, balas Dewi. Tapi Mbak, ini mah lebih tepatnya disebut tempat jin buang anak. Gak cocok deh kalau disebut tempat wisata, celetuk Renata yang sedari tadi tampak celingukan melihat suasana hutan yang benar-benar sunyi. Loh, memang siapa yang bilang kita ini mau ke tempat wisata? Kan kemarin aku gak bilang kayak gitu, bantah Dewi. Renata melirik ke arah Dewi dengan tatapan bingung. Dewi pun tidak banyak cakap dan hanya fokus pada laju kendaraannya saja. Karena berkali-kali merasa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan hati, Renata akhirnya memilih untuk diam. Semenjak tadi pagi, Dewi mendadak jadi misterius dengan sikapnya yang dingin dan tak terlalu banyak komentar. Renata jadi menduga-duga, apakah saat ini Dewi sedang bad mood atau sedang dirundung masalah? Entahlah. Dewi dan Renata mulai berjalan kaki menembus ranting dan belukar yang tumbuh liar di sepanjang jalur tanah yang berliku. Seperti biasa, Dewi memarkir mobil sedannya di depan gapura yang terbuat dari kayu damar. Sepertinya gapura tersebut hanya formalitas saja sebab Renata tidak menemui ada satu rumah penduduk pun di sekitar situ. Mbak, tempat apa sih ini? Kok serem banget deh. Barusan ada gapura, tapi nggak kelihatan satupun rumah warga, ucap Renata seraya menggosok-gosok lengan yang merinding. Ya memang di sini nggak ada rumah. Orang sekarang kita lagi ada di tengah hutan, saut Dewi sambil tersenyum geli. Coba, sekarang kamu lihat ke ujung jalan ini. Nah, di sana ada saung kan? Ujar Dewi sembari mengarahkan telunjuknya ke depan. Renata menajamkan pandangannya dan memang ia bisa melihat ada sebuah gubuk yang ada di kejauhan. Ia pun segera membalas kalimat Dewi dengan anggukan. Dewi kemudian berkata lagi, nah, sekarang kita akan ke gubuk itu. Hah? Jauh-jauh dari kota?
Cuma mau ke gubuk itu doang. Yang bener aja sih mbak, timpal Renata dengan mata terbelalak lantaran kaget mendengar penuturan Dewi. Bawel ah, udah kamu ikutin aja. Biar nanti kamu lihat kalau perjalanan jauh ini tetap ada tujuannya. Kali ini Dewi tampak membalas dengan nada ketus. Renata tidak berani untuk banyak bertanya atau berkomentar apa-apa lagi. Ia sedikit kaget dengan perubahan sikap Dewi yang mendadak galak. Hanya butuh waktu sekitar 5 menit saja, maka kedua perempuan itu pun tiba di depan gubuk tersebut. Renata sibuk memperhatikan keadaan sekeliling yang banyak ditumbuhi pepohonan dan ilalang. Tiba-tiba saja terdengar suara parau yang bersumber dari dalam gubuk tadi. Mau apa berdiri di depan situ? Masuk. Renata kaget kalau mendengar ada suara lelaki dari dalam gubuk. Dengan spontan ia pun menggenggam erat lengan Dewi dan bersembunyi di balik tubuh Dewi. Jaga sikapmu, yang barusan nyuruh masuk itu orang bukannya hantu, ujar Dewi dengan suara berbisik. Dewi mulai menaiki 3 buah anak tangga yang terbuat dari bila-bila kayu, lalu diikuti Renata. Pintu gubuk terbuka dan tampaklah bagian gubuk tersebut yang gelap dan pengap. Seorang lelaki tua yang diketahui bernama Ki Jalandra keluar dari balik pintu dengan tubuh rentanya, dengan berbalut busana serba hitam dan ikat kepala tradisional bermotif batik. Ki Jalandra segera saja memerintahkan kedua tamunya untuk duduk. Tanpa berbasa basi, pria tua itu segera bertanya kepada Dewi mengenai hasil kerjanya beberapa waktu lalu. Bagaimana hasil kerjaku tempo hari? Tanya Ki Jalandra. Berhasil Ki, makanya hari ini saya datang lagi kemari, jawab Dewi dengan nada sungkan. Kenapa? Atau ada yang perlu diurus lagi? Sambar Ki Jalandra seraya melirik tajam ke arah Renata. Sontak perempuan muda itu tertunduk lantaran tak berani balas menatap. Benar Ki, ada satu lagi yang sepertinya harus dibasmi, balas Dewi. Pandangan Ki Jalandra kini beralih ke Dewi. Dengan wajah serius, lelaki itu memandangi Dewi seolah tengah mencari tahu apa yang kini ada di pikirannya. Tak lama kemudian, Ki Jalandra terkekeh sembari mengangguk pelan, sepertinya dia sudah mengetahui apa yang dimaksud Dewi barusan. Kamu yakin mau menghabisi orang yang selama ini telah memenuhi keinginanmu? Pertanyaan Ki Jalandra tadi kemudian direspon oleh pernyataan tegas dari Dewi. Yakin Ki? Sebab dengan cara itu, maka saya akan bisa menguasai seluruh kekayaannya. Ki Jalandra hanya manggut-manggut sambil mengusap janggutnya yang memutih. Ada seuntai senyum yang terlukis pada wajah Dewi. Sementara itu, Renata sendiri masih belum mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Dewi dan kakek tua itu. Tunggu. Memangnya Mbak Dewi mau ngabisin siapa? Tanya Renata yang rasa penasaran semakin memuncak. Baik Dewi dan Ki Jalandra kompak melirik ke arah Renata yang masih kebingungan. Hal itu jelas membuat Ki Jalandra kembali terkekeh. Dewi, memang temanmu tidak diberitahu maksud kedatanganmu kemari untuk apa? Coba lihat wajah polosnya itu. Ujar Ki Jalandra seraya tertawa geli. Ki, saya memang sengaja tidak memberitahu dia. Maksudnya biar nanti dia lihat sendiri apa yang akan saya lakukan di sini, balas Dewi setengah gugup. Renata, kamu diam aja dulu ya. Tidak lama lagi rasa penasaranmu akan terjawab, bisik Dewi sedikit kesal. Renata kembali tak berani membantah atau menjawab, meski ada perasaan janggal yang muncul setelah ia mendengar pembicaraan tadi. Tunggu di dalam, sementara aku menyiapkan sesaji untuk melakukan ritual. Ludah ataupun potongan rambut orang itu letakkan saja di atas meja, perintah Ki Jalandra yang segera memasuki sebuah ruangan. Dewi meminta Renata untuk duduk di sebelahnya. Kemudian ia pun mengeluarkan sesuatu yang terbungkus oleh kain putih yang berisi potongan rambut. Renata hanya bisa menyaksikan tanpa berani bertanya. Sekali lagi perempuan belia itu mengitari pandangannya, melihat satu persatu benda-benda yang terdapat di dalam gubuk tersebut, mulai dari
dupa, bongkahan kemenyan, keris, hingga beberapa jenis bunga. Beberapa saat kemudian, Ki Jalandra sudah keluar dari dalam ruangan tadi sembari membawa sebuah wadah berbahan logam dan berisi air. Kakek renta tersebut duduk bersila di hadapan Dewi dan Renata. Sepasang lilin dinyalakan sehingga tercipta suasana remang. Meski demikian, kesan mistis masih tetap terasa menyelimuti gubuk tua itu. Pintu ditutup rapat, praktis. Tak ada udara dari luar yang bisa menyelusup masuk ke dalam gubuk. Renata merasa gerah dan pengap. Terlebih ketika Ki Jalandra mulai menaburkan bubuk kemenyan ke dalam dupa. Berkali-kali ia terbatuk sampai kedua matanya basah. Sementara Dewi tampak tak terusik sama sekali oleh asap kemenyan tadi. Jemari Ki Jalandra meraih kain putih berisikan rambut itu. Kemudian mulutnya terlihat berkomat kamit membacakan mantra. Selepas merapal mantra, kakek tersebut menyerahkan kain tadi kepada Dewi. Dewi menerimanya sambil tertunduk, sedangkan Renata tampak kebingungan dengan mantra yang barusan dibacakan oleh Ki Jalandra akibat tak begitu jelas artikulasinya. Masukkan ke dalam dupa, perintah Ki Jalandra dengan suara bergetar. Dewi buru-buru memasukkan benda berbalut kain putih tadi ke dalam dupa yang menyala. Tak lama kemudian, kain itu habis dilumat bara, lalu tercium benda yang terbakar. 2 butir telur dimasukkan oleh Ki Jalandra ke dalam wadah logam. Selepas itu, ia pun memejamkan mata sambil menghunuskan sebilah keris ke udara. Kini, sang dukun kembali merapal mantra yang jelas-jelas tadi mengerti artinya oleh Dewi juga Renata. Bila keris itu tiba-tiba saja membara sehingga mempertegas lekuk pamornya yang meliuk indah. Semakin lama suara Ki Jalandra terdengar semakin lantang. Bahkan Dewi dan Renata sama-sama merasakan hawa dingin yang menggerayangi tubuhnya, sekalipun tak ada angin yang berembus ke dalam gubuk. Bulu kuduk Renata meremang. Rasa takut saat itu juga menerornya. Tapi belum juga rasa takut itu reda, tiba-tiba air di dalam wadah logam menggolak dan terjadi ledakan besar. Tubuh Renata terlempar ke belakang, namun tertahan oleh dinding gubuk. Sementara itu, di tempat lain, tubuh Chandra, si pengusaha kaya, tiba-tiba saja mengejang disertai rang kesakitan. Darah kental mengalir deras dari mulut dan lubang hidungnya seketika mengotori kemeja putih yang ia kenakan. Lelaki itu ambruk lalu berguling-guling di atas lantai kantornya. Anak buah dan staf lainnya buru-buru menghampiri sekalipun mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tidak beberapa lama, tubuh Chandra tak lagi bergerak. Jerit histeris terdengar dari dalam ruangan kantor. Namun asisten pribadi Chandra sepertinya tanggap akan hal tersebut. Tak terasa, matahari mulai melenceng arahnya ke sisi barat. Detik itu juga Renata mulai siuman dan membuka mata. Ia terbelalak memandangi langit yang tak lama lagi akan beranjak gelap. Ruangan di dalam gubuk yang terasa pengap kembali ia rasakan. Namun kali ini ia melihat Dewi sedang berbicara dengan Ki Jalandra. Meski pandangannya masih sedikit berbayang, Renata tetap bisa menguping apa yang tengah diperbincangkan. Ulang. Seperti yang barusan kau saksikan, 2 butir telur itu meledak dan mengeluarkan darah segar yang sangat anyir. Itu artinya santet kirimanku telah mengenai telak pada sasaran, ujar Ki Jalandra. Terima kasih ya Ki. Jika sudah begini, maka tak lama lagi kekayaannya akan jatuh ke tanganku, balas Dewi dengan wajah sumringah. Tapi kuharap kau jangan senang dulu. Setauku, setiap pengusaha ataupun bos besar pasti punya pegangan. Setidaknya, dia pasti punya dukun atau sosok gaib yang menjadi backingannya. Jelas Ki Jalandra mengingatkan Dewi dengan wajah serius. Tentu saja hal itu membuat paras Dewi berubah menjadi sedikit gusar. Ki Jalandra menyadari ada perasaan cemas yang timbul pada benak Dewi. Namun bagaimanapun, ia harus menyampaikan konsekuensinya juga. Lelaki renta itu pun berkata lagi, dan seandainya hal itu terjadi, satu-satunya kekhawatiranku adalah jika santet kirimanku tadi tidak membuatnya mati. Itu artinya apa? Artinya cepat atau lambat dukun backingannya itu akan segera mengetahui siapa yang mengirim dan siapa yang menyuruh. Kalau sudah begitu, berdoalah agar korbanmu tidak melakukan pembalasan. Ki Jalandra mengakhiri kalimatnya.
Renata yang telah mendengar pembicaraan tadi akhirnya menyadari jika kedatangan Dewi ke tempat ini adalah untuk menyantet seseorang. Ki Jalandra, ya, ia pun baru tahu bila kakek renta itu adalah seorang dukun. Buru-buru ia bangun dan menyapu pandangan ke sekitar gubuk. Tak ada orang lain selain dirinya, Dewi, Ki Jalandra, dan batang-batang damar yang berjejer bagaikan pilar raksasa. Kalau begitu, saya pamit pulang ya, Ki. Saya yakin jika orang itu sudah tamat riwayatnya, kata Dewi dengan rasa percaya diri yang tinggi. Ki Jalandra mengangguk. Sementara Dewi memanggil Renata agar bersiap untuk pulang. Dua perempuan tadi akhirnya pamit dan dukun itu pun mengantarkan kedua tamunya hanya sampai ke depan gapura. Setengah jam lalu, matahari telah tenggelam di batas cakrawala. Tak ada lagi cahaya tersisa kecuali dua berkas sinar lampu mobil yang dikendarai Dewi. Riuh nyanyian serangga terdengar menggema dari balik batang-batang damar. Deru mesin mobil terus menggeram, memecah kesunyian yang terasa mencekam. Di dalam mobil, Renata yang sejak tadi sudah mengetahui tujuan Dewi datang menemui Ki Jalandra akhirnya memberanikan diri untuk menanyakan sesuatu. Kakek barusan itu dukun ya? Terus Mbak Dewi datang jauh-jauh ke tempat itu cuma mau menyantet orang. Kok bisa kayak begitu sih, Mbak? Tanyanya. Dewi tersenyum lebar begitu mendapati pertanyaan tersebut. Ia tampak santai dan tenang menanggapinya. Dewi memang sudah menduga jika Renata akan melontarkan pertanyaan semacam itu. Gak usah soalin. Kita sama-sama punya tujuan dan ingin terlihat menarik di mata semua orang, bukan? Memangnya yang kamu lakukan selama ini sudah benar? Apa menurutmu menjadi wanita simpanan itu dibenarkan? Dewi balik bertanya. Renata mengernyit. Ia tidak paham mengapa Dewi malah bertanya seperti itu padanya. Tujuan kita itu sama, yaitu mencari kesenangan dan materi. Kamu punya caramu sendiri dan aku juga pakai caraku sendiri untuk mendapatkan apa yang ku mau. Jadi simpan ceramahmu barusan, sambung Dewi tegas. Renata tak membalas kalimat tersebut selain hanya terdiam dengan wajah yang memerah, entah karena malu atau marah. Tapi di sisi lain, ia pun jadi seperti merasa tertipu dengan perjalanan jauh itu. Andai saja Dewi lebih dulu mengutarakan maksudnya, tentu ia akan menolak untuk ikut. Akhirnya, Renata hanya bisa menyandarkan tubuhnya yang terasa letih. Namun, baru saja ia akan memejamkan mata, tiba-tiba saja pandangannya tertuju pada suatu bayangan hitam yang melesat dan menghantam kaca pintu sebelah kanan. Suara keras terdengar akibat benturan tadi, hingga membuat sedan itu sedikit oleng ke kiri. Renata menjerit histeris. Sementara Dewi mati-matian berusaha mengendalikan laju mobilnya yang nyaris menabrak pohon besar di tepi jalan. Mbak, itu barusan apaan? Seru Renata ketakutan. Aku juga gak tahu, Ren, jawab Dewi yang juga mulai merasa cemas. Dewi meminta agar Renata tetap tenang sebab laju sedan itu sudah berhasil ia kendalikan. Butir-butir peluh bermunculan di balik pori-pori wajah Dewi berkali-kali. Sepasang matanya awas mengamati keadaan di luar yang serba gelap. Ia menelan ludah guna mengurangi rasa gugup yang mulai mengganggunya. Tapi rupanya gangguan dan teror semacam tadi belum juga berakhir. Awas Mbak, di depan, pekik Renata seraya berpegangan erat pada handle pintu mobil. Tak hanya Renata yang terkejut dan takut ketika di depannya terlihat sosok bertubuh manusia namun berkepala anjing sedang menghadangnya. Dewi yang melihat itu pun sempat bimbang. Apakah ia harus menabrak sosok tersebut atau menghindar? Sosok menyeramkan itu menggeram dengan suara yang menggelegar begitu mobil mulai melaju kencang. Sepasang mata makhluk tadi menyorot tajam, seolah menghendaki nasib naas bagi si pengendara mobil. Dewi membulatkan tekad untuk terus tancap gas hingga akhirnya mobil yang dikendarainya berhasil menghantam tubuh makhluk itu. Kembali terdengar benturan keras yang membuat sedan itu kembali oleng hingga berputar dan melenceng 90 derajat dari jalur yang seharusnya. Renata menjerit histeris sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. Sosok berwujud manusia berkepala anjing tak terlihat lagi, meski Dewi yakin jika barusan ia telah menghantam dengan sedannya. Dari balik kap mesin
Tampak asap putih mengepul akibat benturan tadi. Dewi panik. Ia khawatir kalau mobilnya mengalami kerusakan di tengah hutan. Syukur mesin mobil kembali menderu. Ia pun buru-buru memutar arah mobilnya dan meninggalkan tempat itu. Siang itu, tidur pulas Renata terganggu oleh nada ringtone yang berasal dari handphone miliknya. Dengan mata yang masih merah dan berair, perempuan belia itu memaksakan diri untuk meraih gawai tersebut. Halo, sapa Renata dengan suara yang terdengar mengambang. Ren, gawat Ren, ucap orang yang menelpon tersebut dengan nada yang terdengar sangat panik. Renata bingung, ia pun dengan segera memfokuskan pandangannya pada layar telepon genggam. Barulah ia sadar jika yang sedang menelpon dirinya adalah Dewi, namun ia tidak mengerti kenapa Dewi terdengar seperti orang yang sedang gelisah. Mbak Dewi, gawat kenapa sih Mbak? Renata balik bertanya. Gawat Ren, gawat. Ternyata orang yang kemarin dikirimin santet masih hidup, balas Dewi. Loh, memangnya Mbak Dewi tahu dari mana kalau orang itu masih hidup? Ya jelas tahu dong, sebab orang yang kemarin disantet kan suami aku sendiri. Tadi subuh saya ditelepon oleh salah seorang pegawainya. Dia bilang kalau sekarang suami saya sedang berada di rumah sakit, jelas Dewi. Renata sangat terkejut kalau mendengar pengakuan Dewi tadi. Ia tak pernah menyangka jika orang yang kemarin dikirimi santet adalah suami Dewi sendiri. Saking kagetnya, ia bahkan sampai tak bisa berkata-kata lagi. Malah saat ini timbul perasaan tak nyaman dan takut bila ia masih menjalin hubungan dengan Dewi. Menurut Renata, sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk menjaga jarak. Suaminya saja berani dikirimi santet, apalagi dirinya yang hanya sebatas rekan bisnis biasa, pikir Renata. Kayaknya siang ini aku harus kembali lagi menemui Ki Jalandra sebelum suamiku tahu deh kalau aku yang ngelakuinya. Kamu temenin aku lagi ya Ren, ujar Dewi yang dengan segera ditolak mentah-mentah oleh Renata. Aduh Mbak, maaf, aku nggak bisa nemenin Mbak Dewi, lagi gak enak badan, besok pagi juga ada ujian, jawab Renata tegar sekalipun itu hanya alasan semata. Dewi yang mendengar penolakan dengan nada tegas itu pun merasa sangat kaget dan tersinggung. Sekali lagi Dewi kembali memohon pada Renata agar mau menemani dirinya menemui Ki Jalandra. Namun mahasiswi berparas ayu itu menolak dengan mantap. Dewi tak dapat menyembunyikan perasaan marahnya. Alhasil perempuan tersebut langsung mematikan sambungan telepon. Bocah nggak tahu diuntung. Padahal kalau semua ini berhasil, dia juga pasti akan kuberi bagian. Umpat Dewi seraya keluar dari kamarnya. Dewi tak ingin berlama-lama menggerutu sebab ia sadar jika keselamatannya sedang terancam. Ia lantas mengambil selembar foto Chandra dari album pernikahannya lalu menggunting foto tersebut. Aku gak butuh fotomu, yang aku mau cuma kekayaanmu, ucap Dewi sambil memandangi foto itu. Beberapa detik kemudian, Dewi segera memasukkan foto Chandra tadi ke dalam sebuah amplop. Setelah sekitar 10 menit mesin mobil dipanaskan, akhirnya kendaraan itu pun melaju dan meninggalkan kediaman Dewi. Istri muda Chandra itu benar-benar tidak menyangka jika santet kiriman Ki Jalandra kali ini gagal menghabisi targetnya. Pikiran yang kacau jadi merajalela kemana-mana. Ia menduga kalau suaminya memiliki sesuatu yang membuatnya terlindung dari serangan ilmu hitam seperti santet maupun telu. Malah ia menjadi khawatir dengan perkataan Ki Jalandra kemarin yang berkata jika sampai korbannya selamat maka ada kemungkinan korban tersebut akan balas menyerang. Di lain tempat, Chandra tampak sudah siuman. Ia sedang menjalani masa-masa pemulihan di sebuah ruangan khusus. Meski dirinya selamat dari maut, namun untuk sementara waktu ia harus melewati hari-harinya di atas kursi roda. Di sebelah Chandra ada Ki Wiranta, praktisi ilmu hitam yang selama ini dipercaya untuk melindunginya dari serangan santet atau sejenisnya. Sebagai pengusaha kaya raya, konsekuensi dari persaingan bisnis yang tidak sehat bisa datang kapanpun. Ia lalu menganggap jika hal demikian lumrah terjadi dalam dunia bisnis. Hanya saja Chandra sangat terkejut begitu Ki Wiranta memberitahunya jika Dewi lah yang menginginkan kematiannya saat itu. Sekarang ada kemungkinan istri mudamu itu sedang berupaya untuk mencelakaimu lagi. Jika kau telat mengambil tindakan,
maka bisa jadi dia akan menyerangmu dengan santet yang jauh lebih kuat daripada yang kemarin. Ucap Kiwi Ranta lirik. Chandra sudah tahu jika istri mudanya itu pasti sedang mengincar harta kekayaannya. Ia melirik ke arah Kiwi Ranta dengan gerakan yang sangat pelan dan terbatas, ingin rasanya ia mengatakan sesuatu, namun ia belum bisa bersuara seperti biasanya. Chandra akhirnya meminta Kiwi Ranta untuk lebih mendekat ke arahnya sebab ada sesuatu yang akan dia bisikan. Kiwiranta faham. Ia mendekatkan telinganya ke arah Chandra. Serak. Tapi jangan sampai dia mati, bisik Chandra dengan suara bergetar akibat menahan amarah. Kiwiranta mengerti. Ia pun mengangguk pelan, walau hatinya ingin sekali menghabisi Dewi dalam sekali serangan. Namun ia sadar jika dirinya tidak bisa berbuat lebih dari apa yang diperintahkan Chandra. Dari atas kursi roda, Chandra tampak menggerakkan sebelah tangannya yang memberi isyarat jika Kiwiranta harus segera pergi dari ruangan itu dan menuntaskan tugasnya. Jangan khawatir, selepas maghrib aku akan mengutus demit-demit peliharaanku untuk mencelakai perempuan itu, ujar Kiwiranta dengan tatapan dingin. Tak lama kemudian ia keluar dari ruangan tersebut. Sial bagi Dewi, sebab 2 jam lalu mobilnya sempat mengalami mogok di tengah jalan. Alhasil waktunya jadi banyak terbuang. Sialnya lagi, hari sudah petang ketika sedan tersebut berhasil diperbaiki. Tentu hal itu membuat rasa bimbang datang dan mengusik tekad kuatnya. Firasat mengatakan jika dirinya akan terkena maghrib di hutan damar, namun tak ada pilihan lain. Dewi harus tetap melanjutkan perjalanan. Ya, kendaraan pribadi tadi tetap melaju dengan kecepatan sedang hingga menjauh dari jalanan utama yang ramai dilalui pengendara. Azan maghrib telah berkumandang sekitar 10 menit yang lalu, sedangkan mobil Dewi baru memasuki hutan damar yang gelap tanpa adanya penerangan jalan. Perempuan itu merasakan hawa mistis yang pekat dari dalam hutan tersebut. Hal itu membuat bulu-bulu halus di lengan dan tengkuknya kompak berdiri. Ia menambah kecepatan laju mobilnya, sekalipun ia tahu jika kondisi di sepanjang jalan tersebut dipenuhi lubang juga batu-batu besar yang menyembul dari dalam tanah. Semoga belum terlambat, ucap Dewi dalam hati. Baru saja Dewi menekan pedal gas lebih dalam, tiba-tiba saja dari dalam hutan tampak sekelebatan bayangan putih yang mengikutinya. Bayangan itu sangat jelas terlihat. Meski keadaan sekitar sangat gelap, Dewi yakin jika yang ia lihat bukanlah manusia. Itu sebabnya ia tak segan-segan untuk memacu mobilnya lebih kencang lagi. Kali ini kelebatan bayangan putih tadi mulai mendahului mobilnya dan mendarat tepat di dahan pohon yang berada sekitar 10 meter di depan. Sesosok makhluk dengan gaun putih dan berambut panjang tampak menyambut Dewi dengan seringai menyeramkan. Dewi berkedip ngeri, tetapi ia harus tetap fokus pada tujuan utamanya. Parat, kau pikir bisa menghentikanku? Hah? Umpat Dewi dengan nada gemetar. Mobil sedang tetap melaju hingga berhasil melewati pohon yang dihinggapi sosok astral tadi. Senyuman lebar menghiasi wajah Dewi yang telah dibanjiri keringat dingin. Sontak sifat arogan yang muncul hanya gara-gara makhluk tadi tak berhasil mengganggu ataupun mencelakainya. Dasar setan receh, kemampuanmu cuma sebatas menclok di atas pohon saja, celetuk Dewi. Dari dalam mobil, Dewi tertawa sendiri. Meski tidak ada sesuatu yang lucu, berkali-kali dirinya mengolok-olok penampakan berbusana putih tadi yang dianggapnya tidak membahayakan. Namun, gangguannya tadi tidak berlangsung lama, sebab setelah itu muncul sesuatu yang membuat Dewi terkejut. Dari belakang tempat duduknya, tiba-tiba sepasang tangan dengan kuku-kuku hitam panjang muncul, lalu menggerayangi wajah Dewi dan menutupi pandangannya. Hal tersebut membuat Dewi jadi gelagapan, padahal kurang dari 5 meter lagi terdapat tikungan tajam. Alih-alih menginjak rem, Dewi yang panik malah menginjak pedal gas sehingga sedan tadi meluncur deras lalu menabrak sebuah pohon besar. Suara benturan keras bergema, membuat nyanyian serangga malam terhenti untuk sementara. Bagian depan sedan rusak dan melesak hingga ke bagian dalam mobil. Asap putih pekat membumbung ke udara dari balik mesin yang ringsek. Dari dalam mobil, setengah badan Dewi tampak terjepit. Bagian yang mengalami kerusakan Dewi mengerang lemah, namun ia tak bisa menggerakkan dan merasakan apa-apa lagi pada kedua kakinya yang terimpit. Andai saja airbag di mobilnya gagal mengembang, barangkali nyawanya sudah melayang.
Dengan ekspresi yang tidak congkak seperti sebelumnya, Dewi menoleh ke sebelah kanan kaca mobil yang pecah. Pada spot tersebut tampak sosok bergaun putih tadi sudah berdiri sambil mempertontonkan seringai dan ringkih tawanya. Tak ada umpatan kasar yang keluar dari mulut Dewi seperti sebelumnya, sebab setelah itu ia sudah tak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, Renata mendapatkan kabar dari pegawai butik perihal kecelakaan yang dialami Dewi tadi malam. Ia pun berinisiatif untuk mengkonfirmasi berita tadi langsung pada Dewi. Namun, koneksi selulernya selalu gagal tersambung. Setelah mendapatkan informasi di rumah sakit mana Dewi dirawat, Renata pun segera berangkat menggunakan mobilnya. Renata tidak mengalami kesulitan untuk mencari ruangan tempat Dewi dirawat sebab di sana sudah ada 2 orang pegawai butik yang baru saja menjenguk. 2 pegawai tadi hanya bisa mengantarkan Renata hingga ke depan ruang perawatan sebab mereka harus kembali bekerja. Renata masuk ke dalam ruangan. Sontak, hembusan AC dan aroma obat-obatan menyambut. Mata perempuan muda itu mengelilingi setiap sudut ruangan dan akhirnya terhenti pada sesosok tubuh Dewi yang terbaring lemah di atas ranjang. Tampak selang infus menancap pada lengan orang tersebut. Renata memandang wajah perempuan tersebut dengan tatapan iba. Rasa iba itu membuatnya secara spontan menjulurkan tangan dan mengusap rambut Dewi. "Sudah mendingan, Mbak?" tanya Renata begitu melihat kelopak mata Dewi terbuka. "Ren," kata Dewi dengan suara tersendat. Renata hanya tersenyum dan memberi gestur agar Dewi tetap tenang. "Jangan banyak gerak dulu, Mbak," tambah Renata. Dewi mengangguk. Ia pun akhirnya pasrah dengan hanya bisa berbaring di atas tempat tidurnya. Beberapa saat kemudian, Dewi menceritakan tentang kecelakaan tunggal yang kemarin menimpanya di hutan Damar. Ia menuturkan dan mengekspresikan kegelisahan yang mendalam lantaran dirinya belum sempat bertemu dengan Ki Jalandra. Dewi juga cemas jika misinya tidak buru-buru dituntaskan, maka ia khawatir akan ada balasan dari suaminya. "Ren, bagaimanapun juga, Ki Jalandra harus secepatnya menghabisi orang itu. Tapi aku tak sanggup melakukannya karena kondisiku," ujar Dewi pelan. Dewi lalu meminta agar Renata mengambilkan dompet dari dalam tas miliknya. Dari dalam dompet, dengan tangan yang gemetar, Dewi mulai mengambil amplop berisi guntingan foto bergambar wajah Chandra. Amplop itu pun diserahkan kepada Renata. "Amplop ini berisi foto suamiku. Saat ini, aku hanya bisa mengandalkanmu. Pergi, temui Ki Jalandra sekarang juga dan habisi orang yang ada di foto ini," ucap Dewi. "Saya, Mbak." "Kenapa harus saya?" Renata tampak kebingungan. "Sebab hanya kau yang tahu keberadaan Ki Jalandra dan cuma kamu orang yang dapat kupercaya," jawab Dewi. Renata kembali tak bisa berkata apa-apa. Bahkan ia tidak akan menyangka jika Dewi malah memintanya pergi untuk menemui Ki Jalandra seorang diri. "Setelah orang itu mati, aku berjanji akan memberikanmu setengah dari kekayaanku. Aku juga akan memberikan butik itu untukmu. Sekarang pergi. Sudah tidak ada waktu lagi," perintah Dewi. Renata mengangguk. Meski sebenarnya ia enggan berurusan dengan kakek dukun bernama Ki Jalandra itu, namun iming-iming harta benda yang barusan diucapkan oleh Dewi membuat hasrat akan keduniawiannya menjadi bergelora. Sebagai perempuan muda yang haus akan harta dan sanjungan, Renata pun akhirnya sudi menuruti perintah Dewi demi bisa mendapatkan uang dan butik tersebut. Singkat cerita, Renata telah sampai di depan gubuk milik Ki Jalandra yang gelap. Ia pun melangkah naik ke atas gubuk tadi untuk segera bertemu dengan sang dukun. Namun baru saja ia akan mengetuk pintu, tiba-tiba pintu gubuk tersebut terbuka dengan sendirinya. Renata kaget sebab di balik pintu itu sudah ada Ki Jalandra yang berdiri dengan tatapan dingin. Perempuan itu tak sempat mengutarakan maksud kedatangannya lantaran Ki Jalandra sudah terlebih dulu bersuara. "Temanmu itu bodoh. Dia pikir suaminya sama seperti korbannya yang lain." Renata tak berani menanggapi kalimat dukun tadi. Ia hanya merespon dengan anggukan yang seolah memberi kesan jika dirinya mengerti. "Masuklah. Apa kau membawa rambut atau ludah si calon korban?" tanya Ki Jalandra. Anu Ki, dia hanya memberikanku ini
kata Mbak Dewi, di dalamnya ada foto. Jawab Renata seraya mengeluarkan amplop yang berisikan foto Chandra. Kau pegang saja dulu foto itu, sementara aku menyiapkan peralatan untuk memulai ritual. Balas Ki Jalandra seraya meninggalkan Renata ke dalam satu ruangan. Renata duduk di hadapan sebuah meja kecil, tempat meletakkan dupa atau sesaji cahaya yang berasal dari dua batang lilin berpendaran di dalam ruangan yang pengap itu. Sambil menunggu Ki Jalandra, mata Renata iseng memindai satu persatu properti perdukunan yang ada di ruangan tersebut hingga akhirnya jemari perempuan itu pun membuka amplop tadi. Penasaran, ia pun mengamati dengan seksama foto tersebut hingga beberapa saat kemudian ia membalikan foto itu. Pada bagian belakang foto, ia mendapati sebuah nama yang merupakan nama pria di foto tadi. Chandra Gunawan, gumam Renata. Bisa dimulai sekarang, tanya Ki Jalandra yang sontak membuyarkan lamunan Renata. Perempuan muda itu sedikit gugup, lantas ia mengangguk dan mempersilahkan kakek dukun tersebut untuk memulai ritual. Ki Jalandra segera duduk di hadapan altar kecil sambil mengeluarkan sebilah keris dari dalam sarungnya. Seperti biasa, ia akan mengawali prosesi dengan merapal sebuah mantra di antara kepulan asap kemenyan yang menyesakkan dada. Renata mulai terbiasa dengan ritual tadi dan ia tidak terlalu merasa aneh. Mana? Berikan fotonya, ucap Ki Jalandra sambil membuka telapak tangannya. Renata buru-buru memasukkan tangannya ke dalam tas dan mengambil sesuatu dari dalam dompet miliknya dengan hati yang berdebar. Ia pun menyerahkan foto si calon korban kepada Ki Jalandra. Kakek tua itu memicingkan mata seraya melirik ke arah Renata yang dengan segera menundukkan wajah meski bimbang. Ki Jalandra tetap dengan sikapnya yang dingin dan tenang. Lantas ia segera menerima foto tersebut untuk dibacakan mantra. Selesai dengan itu semua, Ki Jalandra pun menghunuskan kerisnya ke udara. Lalu keanehan kembali terjadi. Bila keris menyala, sementara wadah yang berisi telur ayam kampung itu mulai bergetar sendiri, sang dukun mulai memperkeras rapalan mantranya. Sekarang tidak hanya telur ayam tadi yang bergetar, namun gubuk tersebut turut dilanda getaran hebat. Beberapa sesaji dan benda lainnya yang ada di atas altar mulai berjatuhan ke lantai. Suara gemuruh terdengar dari arah luar membuat nyali Renata menjadi ciut. Tubuh Renata bergoncang. Ia bergegas mencari sesuatu yang bisa dipegang sebagai penyeimbang tubuhnya. Namun baru saja ia berhasil menggapai kaki sebuah kursi, tiba-tiba satu ledakan terjadi dan membuat wadah berisi telur tersebut terpelanting ke udara. Bersamaan dengan itu getaran mulai mereda dan terhenti. Renata tercengang begitu melihat telur ayam tadi telah hancur dan mengeluarkan darah kental dengan amis yang menyengat. Mendadak ia merasa mual sehingga buru-buru dirinya keluar dari ruangan dan menumpahkan seluruh isi perutnya tadi. Sementara itu, Ki Jalandra tetap bergeming di tempatnya bersila sambil menghela nafas dalam-dalam. Sang dukun secara perlahan menyandarkan tubuh rentanya pada dinding gubuk. Tenaga Ki Jalandra habis terkuras akibat mengerahkan segenap kemampuannya. Ritual telah selesai dilaksanakan. Satu nyawa dipastikan telah melayang detik itu juga. Siang itu, puluhan orang tampak memadati halaman parkir di sekitaran pemakaman umum. Terik mentari tak terlalu redup akibat terhalang awan kelabu yang menggantung di salah satu sudut parkiran. Renata tampak turun dari mobil lalu membuka payung yang dibawanya. Ia terlihat mengenakan busana serta kerudung yang serba berwarna hitam. Perempuan itu terlihat hati-hati meniti langkah di antara puluhan kuburan yang menyembul dari permukaan tanah. Langkah Renata akhirnya terhenti di sebuah tenda yang menaungi puluhan orang yang sedang berkumpul untuk memanjatkan doa. Di bawah tenda itu, satu jasad baru saja dikuburkan dan kini timbunan tanah tadi telah dipenuhi oleh taburan bunga. Renata menatap ke arah nisan yang terbuat dari sebilah kayu. Ia tampak menelan ludahnya sendiri manakala matanya membaca sebuah nama pada nisan tersebut. Dewi Laksmi Utari. Demikian nama yang tertera pada nisan kayu tadi.
Tak ada lelehan air mata yang meleleh dan menyusuri pipi mulusnya. Tak juga nampak raut kesedihan maupun penyesalan. Meski demikian, Renata tak kuasa memandang terlalu lama ke arah makam baru tersebut. Sebuah sentuhan lembut tiba-tiba saja mendarat di telapak tangannya. Segera saja Renata menoleh ke sebelah kirinya. "Terima kasih sayang. Kalau bukan karenamu, barangkali aku sudah mati oleh ular betina itu," ucap pria yang tampak sedang duduk di atas sebuah kursi roda. Ya, orang itu adalah Chandra, suami dari Dewi. Aku tidak menyangka iblis betina itu tega melakukan semua ini. Bahkan dia juga telah menghabisi istri pertama dan anakku. Sekarang dia telah termakan oleh kejahatannya sendiri, hardik Chandra sambil menunjuk-nunjuk ke arah makam Dewi, istri mudanya yang kadung gelap demi sebuah ambisi. "Sebagai ucapan terima kasih, aku akan mengutus anak buahku untuk mengurus rumah dan butik milik Dewi agar segera menjadi milikmu," tambah Chandra. "Aku harus segera pulang dan beristirahat. Namun, bila kau menginginkan sesuatu, datang saja ke tempatku," sambungnya lagi. Renata membalas ucapan Chandra dengan senyuman. Tentu, itu bukan senyuman tulus sebab kita sama-sama mengetahui jika Renata memulai semuanya dengan cara yang tidak baik, hal apalagi yang ada di dalam otaknya selain materi dan gemerlap duniawi. Saat kemarin di kediaman Ki Jalandra, Renata mendadak berubah pikiran setelah ia mengamati wajah pada foto yang diberikan Dewi. Terlebih ketika ia membaca nama yang tertera di balik foto tersebut, ternyata itu adalah sosok pengusaha yang selama ini memeliharanya sebagai simpanan dan selalu menyokong segala kebutuhannya. Tentu saja Renata tak pernah menyangka hal itu. Renata juga tidak rela jika ia harus kehilangan ATM berjalannya. Ia pun akhirnya berinisiatif memberikan foto lain kepada Ki Jalandra, dan foto itu adalah foto Dewi. Maka tak heran jika sang dukun sempat menatap Renata dengan ekspresi penuh rasa heran. Baik Renata, Dewi maupun Chandra sama-sama telah terjerat dalam jelaga dosa. Chandra yang kaya raya tak kuasa membendung gejolak syahwat, sedangkan Renata dan Dewi terjajar nafsu akan materi. Pada akhirnya Dewi harus tersesat, dia harus mati termakan ambisinya sendiri. Ketika seseorang tenggelam dalam kesenangan duniawi, ketika firman Tuhan tak mendapat tempat di dalam hati, maka nasihat dan petua bijak hanyalah untayan kata tanpa arti. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Oh, plot twist ya. Dan aduh, ini dua-duanya pelakor ya. Renata, Dewi, bagaimana Dewi sudah menyingkirkan istri pertama dari Chandra. Istri pertama dari Chandra ini sudah disingkirkan oleh Dewi melalui Ki Jalandra ya. Nah, setelah itu saking tamaknya dia, bahkan anaknya juga, anaknya daripada Chandra dan Maria. Nah, saking tamaknya Dewi, di sini dia juga pengen nyingkirin Chandranya. Jadi orang yang selama ini sudah memberikan dia kemewahan dan segalanya, mau dihabisi juga dengan harapan harta kekayaannya bisa turun ke dia sebagai istri tunggalnya. Tapi di sini ternyata takdir berkata lain. Dia ngajak seseorang, Renata, seorang selebgram yang mana juga rekan endorsementnya dia. Ternyata Renata adalah simpanan dari Chandra, yang mana akhirnya justru di endingnya itu dia ditukar fotonya ya, jadi fotonya si Dewi. Luar biasa sekali di sini. Bagaimana? Tapi tetap ya, yang saya lihat di sini tetap Chandranya dong. Chandranya kan semuanya nih, semua wanita itu yang dibawa-bawanya itu kan jadi sengsara gara-gara Chandra, Maria, dan anaknya, terus ada Dewi. Dan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya Renata pun akan bernasib sama ya, walaupun pada di ending kisah ini kan memang seolah Renata yang menjadi pemenang. Di situ luar biasa sekali. Bang Aldi saya nggak nyangka nih, keren-keren Bang Aldi, makin keren aja dari Kahari ya tulisan Bang Aldi ya. Dan ditunggu lagi Bang Aldi kisah-kisah keren selanjutnya. Dan mari kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman semoga terhibur, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih, dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.